beliau nggak akan sampai seperti itu kalau lumpurnya tidak tinggi ya. Jadi motornya bergerak di arah kanan untuk yang belakang sedang tidak terlalu cepat. Oke, tadi Evan sudah memberitahu, Samuel sudah memberitahukan kalau bentar lagi bab 6 Bu, bentar lagi ke bab 7 begitu ya. Kemungkinan besar anak-anak UAS kita kemungkinan dua bab, bab 6 dan bab 7 disatukan. Ya, bab 6 dan bab 7 kemungkinan ya, masih kemungkinan. Jadi nanti ulangannya langsung di UAS, tapi nanti kalau terjadi sesuatu saya akan ada remedi dan sebagainya kalau terjadi sesuatu, semoga tidak. Ya monggo, siapa yang sekarang? Saya Bu. Oke, silakan Niko. Terus tadi ada di share screen, di share di grup KM kalau mau izin atau apapun kasih tahu ke guru yang bersangkutan ya. Maksudnya kayak tadi ada yang izin telat, terus telatnya sampai lebih dari 15 menit kan, tapi nggak ngasih tahu apa-apa. Padahal waktu kemarin eh, dan jangan lupa ke sekretaris karena nanti dibilangnya apa. Padahal kalian sudah izin ke WK, WK-nya untuk ke forum WK dan BK. Sedangkan di kelas sekretaris dan ini kamu dikasih tahu ya supaya nanti kalau ditanya kemana tahu alasannya. Oke, Bu. silakan. Oke, Ibu izin off cam anak-anak. Yang belum yang bab 6 tinggal apa aja, Veniko tentang apa? Saya pedigree sama apa ini teh penentuan jenis kelamin. Terus yang lainnya? Atau Udah Bu, bab 6 udah sampai Diko. Soalnya kalau di sini sudah sampai yang gen letal sudah ya. udah ada Yang belum Bu? colorblind sudah. Ini Oh, sudah Udah ada ada nih, udah ada seksinya. nih. ya, mulai Ntar dulu Bu, di kelas sebentar nih. Di kelas ini yang colorblind juga sudah kan? Kemarin ya, bukan? Kemarin sama Ibu Bu dibahas. Betul ya, Iya, kemarin Bu. sama Ibu dibahas Iya. kan? Yang gen Iya, Bu. letal terus apa judulnya? Bu, Gen letal sama colorblind. Apa? Nik? Oke. ini pingkan, ini Bu izin sakit. Oh iya, masih ya. Tapi nggak Iya, bisa Bu. ikut online juga ya? Iya, Bu, katanya nggak bisa. Pingkan lagi operasi usus buntu, nak. Iya, Bu. Ya. Oke. Silakan, Makasih, Bu. Bu. pedigree peta silsilah keluarga. Pedigree dalam hereditas manusia adalah diagram yang menunjukkan penurunan karakter-karakter tertentu dari leluhur kepada keturunannya di setiap generasi dalam suatu populasi. Hereditas adalah pewarisan sifat-sifat fisik, biokimia, dan perilaku dari suatu makhluk hidup kepada keturunannya. Manfaat dari pedigree: 1. Mengatur perkawinan untuk menghindari munculnya penyakit keturunan. 2. Mempertahankan sifat-sifat yang unggul dalam keluarga. 3. Memperbaiki mutu genetik keluarga. Simbol-simbol bisa dilihat ini diambil dari buku cetak. Istilah-istilahnya: parental adalah organisme yang menjadi induk yang melakukan perkawinan sehingga menghasilkan keturunan atau filial. Filial adalah individu yang dihasilkan oleh perkawinan organisme parental. Dominan gen yang sifat pada anakan, sifat dominan akan muncul meski ada sifat lain yang berlawanan. Resesif, gen yang muncul pada anakan bila tidak ada sifat lain yang berlawanan. Sifat resesif akan tertutup sifat dominan bila ada sifat yang berlawanan. Terima kasih. Udah, Bu. Sama-sama, singkat, padat, dan terpercaya gitu. Tunggu ya, Ibu mencari contohnya yang, sudah saya tutup barusan. Sebentar. Contoh pedigree. Nah, anak-anak pedigree yang sering digunakan adalah pedigree-nya punya apa ya? Ratu Elizabeth. Kenapa sampai keturunan yang keempat waktu itu ya? Keturunan keempat apa keenam itu komplit sekali. Jarang sekali mau ya orang dibuat pedigree karena
apalagi pedigrinya untuk hal-hal yang kurang baik atau maaf kecacatan. Oke, Ibu akan share screen dulu supaya Anda tahu pedigrinya punyanya beliau. Itu yang sering dipakai untuk ilmu genetika. Pedigree punya Ratu Elizabeth. Kenapa? Karena hemofili, ya, pedigrinya tentang hemofili. Nah, pedigrinya seperti ini, ada foto-foto dan sebagainya. Tetapi aslinya nanti kalau dibuat jadi pedigree bio jadinya begini. Nah, jadi begini. Tadi ada simbol-simbol yang diutarakan. Kalau wanita biasanya bulat, laki-laki kotak-kotak seperti itu ya. Terus ada yang hemofili, terus ada yang kemungkinan hemofili. Jadi kayaknya kok carrier dan sebagainya karena kan tidak terlalu sampai lihat DNA dan sebagainya. Dan nanti di situ ada di situ keterangan. Kayak misalnya yang di baris ketiga, yang Frederick itu meninggal pada saat 3 tahun gitu ya. Jadi terus ada yang meninggal pada saat 33 tahun itu karena ini hemofili. Jadi ada hmm, ada pembawanya itu Ratu Victorianya sendiri. Jadi kan banyak menurun ke anak-anaknya yang laki gitu. Ini pedigree yang sering digunakan gitu ya. Nah, baiknya juga, alangkah baiknya kalau sebetulnya kalau kita punya pedigree, makanya tadi untuk perkawinan buat apa? Supaya tidak ada efek-efek yang bisa dihindari. Tapi jarang sekarang yang seperti itu. Ke dokter genetik sebelum menikah itu jarang. Ya, karena ketakutan. Jadi ya sudahlah beli kucing dalam karung katanya gitu istilahnya. Sudah dinikmati saja apapun yang terjadi daripada nanti nggak jadi nikah. Gara-gara udah ketakutan ini siapa yang nggak ketakutan cobaan kalau ditanya berbagai hal ya kan? Yang paling penting gini, apakah lihatnya apakah tapi kalau udah cinta dan jodoh mau gimana ya? Mau dilihat juga. Contoh kecil aja, misalnya adakah yang albino di keluarganya? Kakeknya kan, neneknya, nah itu ada kemungkinan. Terus eh kembar, kembar juga itu bisa bisa genetik ke banyak hal ya. Maksudnya jadi bukan ke banyak hal, bisa menurunkan kembar lagi gitu. Dan yang hebat kalau kembarnya 2 kali, waduh. Tapi masih belum banyak yang kembarnya 2 kali. Maksudnya sekali ngelahirin kembar, nanti anaknya lagi kembar lagi. Ada deh siapa ya? Yang temannya Mohan apa temannya ada kalau nggak salah yang gitu sampai anaknya jadi 5 3 kali ngelahirin. Yang satu aja yang enggak ya. Dulu ibu pengen banget anak-anak punya anak kembar. Soalnya kan ibu beberapa kali keguguran ya, jadi supaya satu paket dapat 2. Ternyata anaknya single terus karena saya tidak punya keturunan kembar. Dan kayaknya tuh ya itu karena keterbatasan saya pada saat hamil itu lemah sekali. Jadi inginnya pada saat itu tuh langsung dapat 2 gitu. Jadi nanti nggak usah hamil sekali lagi untuk dapat anak satu lagi itu gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak izinkan ya nggak apa-apa. Dan kayaknya lucu beli apa-apa 2. Tapi kayaknya Tuhan tahu kemampuan saya ya. Karena kalau punya anak kembar kayak Veniko sama Veriko nih. Apa-apa harus langsung kuliah langsung jebret double. Kayaknya Enak Bu Tuhan jadi anak tahu. kembar Bu, berasa punya Dek, cloningan. punya cloningan nanti kalau gurunya nggak terlalu apa tinggal masukin kembarannya oke? Iya. Tapi hati-hati yang punya pacar anak kembar itu harus sungguh lihat apa bedanya dia sama kembarannya. Nanti kamu udah marah-marah nggak karuan, dia ngegandeng cewek lain ternyata itu kembarannya. Parah. Oke, next. Udah ada Bu? Oke, Udah ada. Udah. nggak ada. Oh, Orang kamu tua tadi ini kebagian nggak Iya. hanya pedigree.
Enggak, kan kemarin teh kurang siswanya. Oh, oke. Penentuan jenis kelamin, determinasi seks pada manusia. Pengertian, pada manusia jenis kelamin ditentukan berdasarkan tipe XY. Kromosom Y merupakan faktor penentu jenis kelamin laki-laki. Jika sel tubuh seseorang mengandung kromosom Y, berarti orang tersebut berjenis kelamin laki-laki. Meskipun memiliki beberapa kromosom X, contohnya XY laki-laki normal dan XXY laki-laki sindrom Klinefelter. Sementara itu, jika sel tubuh seorang hanya mengandung satu macam kromosom X tanpa Y, orang tersebut berjenis kelamin wanita, contohnya XX wanita normal, XXX wanita super, dan X wanita sindrom Turner. Secara normal, jenis kelamin pada manusia dikendalikan oleh sepasang kromosom seks, yaitu XX untuk perempuan dan XY untuk laki-laki. Pada proses pembentukan gamet, wanita menghasilkan ovum yang mengandung satu macam kromosom X. Sementara itu, laki-laki menghasilkan spermatozoa yang mengandung dua macam kromosom, yaitu X atau Y. Jika spermatozoa berkromosom X membuahi ovum berkromosom X, akan menghasilkan anak perempuan XX. Namun jika spermatozoa berkromosom Y membuahi ovum berkromosom X, akan menghasilkan anak laki-laki XY. Diagram perkawinan. Kemungkinan kelahiran anak laki-laki dengan perempuan sama, yaitu 50%, namun pada kenyataannya jumlah anak perempuan atau laki-laki dalam satu keluarga tidak selalu 50%. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan teori kemungkinan pada jenis kelamin. Teori kemungkinan pada jenis kelamin, perbandingan antara peristiwa yang diharapkan dengan peristiwa yang mungkin terjadi pada kemunculan jenis kelamin dalam satu perkawinan. Rumus teori kemungkinan dalam kurung I plus P pangkat N. I ada kemungkinan lahir anak laki-laki 50%. P kemungkinan lahir anak perempuan 50%. N jumlah anak yang diharapkan. Penentuan rumus teori. Penentuan rumus teori kemungkinan jenis kelamin adalah sebagai berikut. Jika jumlah anak yang diharapkan 1, maka I plus P pangkat 1 9 1 tambah P. Jika jumlah anak laki yang diharapkan 2, maka I tambah P pangkat 2 9 I kuadrat tambah 2 IP plus P kuadrat. Jika jumlah anak yang diharapkan 3, maka I plus P pangkat 3 9 I pangkat 3 tambah 3 I pangkat 2P tambah 3 I P pangkat 2 tambah P pangkat 3. Jika jumlah anak yang diharapkan 4, maka I tambah P pangkat 4 sama dengan 14 tambah 4 I pangkat 3P tambah 6 I pangkat 2 P pangkat 2 tambah 4 I P pangkat 3 tambah P 4 dan seterusnya. Terima kasih. Sama-sama. Yang penentuan jenis kelamin hanya pada manusia saja atau ada juga pada hewan? Nanya saya, Bu. Ya. Atau nanya yang lain. Ada yang pada hewan di kelas ini? Nggak ada Kebagian? kali, Bu. Oh. Ya, penentuan jenis kelamin tidak hanya pada manusia ya, tapi juga pada hewan. Jadi kalau ovum udah jelas-jelas X. Karena kan XX misah jadi X. Tapi kalau pria, spermanya itu ada sperma Y sama sperma X. Jadi kalau si ovumnya dibuahi oleh X, maka dia akan jadi wanita. Kalau ovumnya dibuahi oleh Y, maka dia akan jadi laki-laki. Nah, hati-hati pada Ibu singgung tentang penentuan jenis kelamin pada hewan. Sepertinya di buku Anda ada ya. Ada yang tipe XO, ada yang ZW, itu tolong dibaca ya. Karena itu juga menjadi bahan dari ujian kita. Tapi Anda silahkan membacanya karena itu cukup ya bisa bilang mudah ya kalau udah bisa persilangan. Cuma dikawin-kawinin pakai diagram kepiting atau kalau ZZ berarti gimana, ZO gimana, ZW seperti apa, sifat-sifatnya sudah ada. Oke, next. Yuk, giliran saya, Bu. Bentar. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maximilianus Edward Mulyana dari kelas 12/4 nomor absen 15. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengertian dari mutasi. Apa itu mutasi? Mutasi merupakan perubahan yang terjadi pada materi genetik di dalam sel. Nah, perubahan ini bisa menyebabkan adanya perubahan sifat, baik pada Sebentar. tingkat... Berarti ini sudah bab 7 ya, Kang? Iya, Bu. Bab Oke. 7 yang pertama. Oh iya, silakan. Nah, perubahan ini bisa
bisa menyebabkan perubahan pada tingkatan sel maupun pada tingkatan makhluk hidup tersebut. Nah, untuk asal mulanya, mutasi ini awalnya berasal dari kata mutatus yang artinya perubahan. Nah, mutasi ini menyebabkan adanya perubahan pada tingkatan gen DNA seseorang dan akhirnya menyebabkan perubahan alel dan fenotip makhluk hidup. Secara umum, mutasi adalah sumber utama variasi genetik yang merupakan bahan mentah untuk evolusi melalui seleksi alam. Nah, namun frekuensi terjadinya ini di alam sangatlah sedikit, yaitu rasio 1/10.000. Nah, untuk tingkatan dari mutasi ini ada 2 tingkatan. Yang pertama mutasi gen. Mutasi gen ini hanya terjadi pada satu gen saja dan tidak ada perubahan pada gen lainnya. Sedangkan yang kedua mutasi kromosom. Mutasi terjadi pada banyak gen di dalam kromosom sehingga perubahan gen yang terjadi cukup banyak dan cukup terlihat juga. Nah, selain mutasi ada 2 faktor lain yang penting dalam mutasi, yaitu adanya mutan dan mutagen. Mutan ini adalah organisme yang mengalami perubahan genetik akibat mutasi, sedangkan mutagen adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkannya. Nah, untuk ilustrasi cara membedakannya seperti ini ya, seperti banyak di film-film superhero yang awalnya mereka manusia biasa, seperti ini contohnya organisme, lalu misalnya ia mendapatkan mutagen. Mutagen itu bisa seperti kalau Spider-Man digigit laba-laba atau jika pada film X-Men ada yang terkena eksperimen radioaktif atau apapun itu. Nah, lalu mereka memiliki kekuatan super yang berbeda dari manusia lainnya. Nah, mereka ini disebut sebagai mutan. Begitu ilustrasi ceritanya. Nah, mutagen ini ada 3. Yang pertama mutagen dari bahan kimia. Mutagen bahan kimia ini menyebabkan mutasi karena strukturnya yang mirip dengan basa nitrogen sehingga dapat menggantikan pasangan nukleotida. Contohnya adalah asam nitrit, asam nitrat, dan etil metana sulfat. Lalu ada juga mutagen yang bahan fisika. Mutagen yang bahan fisika ini biasanya disebabkan oleh radiasi pengion yaitu zat radioaktif, sinar X, sinar kosmis, proton dan neutron, dan juga radiasi bukan pengion, yaitu seperti sinar violet dan suhu-suhu yang tinggi. Contohnya yaitu sinar violet yang menyebabkan kanker. Lalu ada mutagen bahan biologi juga. Mutagen bahan biologi ini merupakan mikroorganisme seperti virus dan bakteri yang disebabkannya alami, serta pestisida dan sinar X, yaitu yang dari buatannya. Penyebab terjadinya mutasi dari virus atau bakteri ini adalah DNA-nya dari si virus dan bakterinya tersebut. Mutasi ini dilakukan setelah merusak sel dan membuat sel tersebut abnormal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah mendengarkan dan menonton. Oke, terima kasih tentang yang namanya, kita dikenalkan sama yang namanya mutasi ya. Nanti kita akan terbelahak-belahak sedikit doang terbelahaknya. Kenapa sampai Ibu selalu bilang jangan sampai lupa tentang jumlah kromosom di manusia dan bla bla bla. Jadi tadi sudah disebutkan sumber-sumbernya. Oke, terima kasih Edward. Kamu berarti penggemar film itu ya, kartun-kartun itu ya. Iya, Bu. Oke deh, next. Selanjutnya siapanya ini ya? Davin, Jangan Bu. lupa urutannya. Davin sudah masuk belum? Kemarin masuknya telat. Yang Davin siapa? Oh iya, ada beberapa Davin ya. Rafael Davin. Ya, ada Sama Davin siapa lagi? yang Nicholas Davin. Oh ada Nicholas Davin sama Iya. yang Rafael Davin. Kalau Davin yang ini yang berbicara yang Rafael Davin ya. Iya. Sekarang yang siapa Sam? Katanya Sam. Yang Rafael. Sekarang yang Rafael Davin, Bu. Oke, Rafael Davin. Iya ya harus hati-hati ya Davinnya ada 2 Davin. Ibu apalnya cuma Davin dan Davin saja.
Silakan Rafael Davin. Ya. Kepada klasifikasi mutasi, itu yang sumber yang dari mutasi dapat terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya ada itu yang mutasi berdasarkan sumber asalnya, itu yang terbagi menjadi dua, yaitu mutasi alam dan mutasi buatan. Mutasi alami adalah mutasi yang terjadi secara alami dengan sendirinya. Mutasi ini disebabkan oleh mutagen-mutagen yang sudah ada di alam dan pada umumnya bersifat merugikan serta menghasilkan organisme yang bersifat resesif dan letal. Misi maaf ganggu motong. Ini tuh kalau saya lihat lagi dari listnya tuh Davin jenis mutasi bukan klasifikasi mutasi. Kalau yang klasifikasi mutasi diambil sama Patrick. Biasanya Davin jenis mutasi. Karena ada jenis, ada klasifikasi ya. Iya Bu, kayak soalnya kalau ya dari cetak juga iya Bu, yang subbab 2 tuh jenis mutasi, subbab 4 tuh klasifikasi mutasi Bu. Siapa sama Patrick? Patrick Siswanto Bu. Patrick, Ya Bu. kamu ngambil yang klasifikasi mutasi? Iya Bu. Nah, Davin, Ya. Davin, Davin di chat ada kebagiannya jenis mutasi ya. Boleh bikin lagi Davin, nggak apa-apa nanti minggu depan kita presentasi. Ya. Oke, berarti sekarang lanjut dulu ke yang lain ya. Terima kasih yang jenis mutasi nanti kita akan lihat minggu depan, oke? Yuk. Penyebab mutasi atau mutagen. Hati-hati kalau pas lagi gitu nanti pas pelajarannya Ibu Sri, Bu Srinya langsung loncat. Hati-hati ya. Iya, Bu. Dikiranya nanti deket beliau. Oke. Apa itu mutagen? Mutagen adalah zat yang menyebabkan terjadinya mutasi. Mutagen dapat berupa zat kimia, zat fisis atau fisika, dan makhluk hidup. Sumber mutagen dapat berasal dari alam maupun sengaja dibuat oleh manusia. Mutagen kimia. Ada 8 penyebab mutagen kimia. Bahan kimia dapat menyebabkan terjadinya mutasi karena dapat masuk ke dalam replikasi ADN atau dapat mengubah struktur basa ADN. Bahan kimia penyebab mutasi sebenarnya bisa dilihat di sebelah kanan, sudah saya buat tabelnya. Cuman saya di sini akan menjelaskan satu-satu secara singkat. Yang pertama ada pestisida, misalnya diklorodifenil, trichloroethylaldrin, dan dieldrin. Zat tersebut sukar larut dalam air tetapi mudah larut dalam lemak sehingga menyebabkan penimbunan di dalam tubuh dan dalam waktu yang lama dapat memicu timbulnya karsinoma atau kanker yang muncul dari sel-sel epitel yang menutupi organ-organ tubuh. Lalu ada asam nitrit.
dapat menyebabkan deaminasi oksidatif pada basa nitrogen adenin, guanin, dan sitosin pada rantai DNA sehingga menyebabkan delesi. Yang ketiga ada agen alkilase, misalnya gas mustard, dimetil, dan dimetil sulfat akan memberikan gugus alkil yang dapat bereaksi dengan gugus-gugus fosfat sehingga mengganggu replika DNA. Yang keempat ada benzopyren yang terkandung dalam asap rokok dapat menyebabkan tumor pada organ pernafasan. Yang kelima ada zat digitonin dan colchicine digunakan dalam pembuatan buah poliploid. Zat tersebut dapat menghambat pembentukan benang spindel pada anafase sehingga pergerakan kromatid menuju ke kutub sel terhambat dan tidak terjadi pemisahan kromosom. Lalu yang kelima ada akridin menyebabkan pita DNA kaku dan patah. Yang keenam ada 5-bromourasil analog dengan timin dan mampu mengambil alih posisi basa nitrogen. Yang terakhir ada asam nitrat, mampu mengubah gugus amin NH2 menjadi gugus keto, sehingga sitosin berubah menjadi urasil. Di dalam tabel juga kita bisa lihat sumber-sumber mutagen kimia. Yang kedua ada mutagen fisika. Bahan-bahan fisik yang menyebabkan mutasi antara lain suhu tinggi dapat menyebabkan terjadinya autodiploid, misalnya pada jagung, kecepatan mutasi akan bertambah karena kenaikan suhu. Yang kedua ada sinar-sinar berenergi tinggi menyebabkan reaksi ionisasi yang dapat menyebabkan aberrasi kromosom. Yang ketiga ada sinar X. Pada umumnya digunakan untuk ronsen. Lalu ada sinar ultraviolet yang berasal dari matahari dapat memicu terjadinya kanker kulit. Radiasi yang menimbulkan ionisasi dapat menembus bahan termasuk jaringan hidup, sel, dan membuat ionisasi molekul zat dalam sel sehingga zat-zat tersebut tidak dapat berfungsi secara normal atau bahkan menjadi rusak. Hasil eksperimen menggunakan sinar X dan UV menunjukkan bahwa frekuensi mutan meningkat seiring dengan peningkatannya dosis radiasi. Nah, salah satu contoh yang terjadi itu pada kejadian yang terjadi di Chernobyl, kayak hewan-hewannya jadi bermutasi kayak yang bisa dilihat di gambar, jadi warnanya berubah atau kayak ada terjadi kelahiran yang tidak normal, kayak misalnya tanduknya lebih atau semacamnya. Yang terakhir ada mutagen biologis. Mutagen biologis berupa organisme, misalnya virus dan bakteri. Asam nukleat dalam virus dan bakteri mampu merusak kromosom sel sehingga terbentuklah sel-sel yang abnormal. Jenis mutagen bisa dibagi menjadi dua, yaitu mutagen yang pertama ada mutagen alami, contohnya sinar matahari, sinar ultraviolet, sinar kosmik, unsur radioaktif di alam, virus, bakteri, serta gas-gas dan zat kimia yang berasal dari bumi. Lalu ada juga mutagen buatan, contohnya pestisida, boraks, formalin, narkoba, sinar X, sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, televisi atau komputer. Sekian presentasi dari saya. Ada pertanyaan? Ada yang ingin bertanya?
Kalau enggak, Boleh nanya, Bu? boleh, silakan. Kalau narkoba menyebabkan mutasinya gimana ya? Silakan Sheila. Bentar, Bu. Salah satu contoh mutasi akibat narkoba yang pernah saya baca, itu tuh kayak narkoba bisa ngebuat, eh, ada beberapa narkoba yang bisa ngebuat kayak penggunanya jadi lebih kayak memiliki ke apa ya, pas pakai narkoba tuh kayak misalnya lebih lebih berenergi atau enggak kayak eh, lebih pintar gitu. Cuman kayak efek sampingnya juga besar kalau misalnya kita pakai narkoba. Ya, sebetulnya itu betul yang dikatakan Sheila, dan juga kalau zat-zat psikotropika ya, itu bisa mempengaruhi fisiologis atau proses-proses fisiologis tubuh. Nanti kalau ada metabolit sekunder, nah metabolit sekunder itu jadi zat buangan yang tidak diharapkan, ini bisa meracuni beberapa sel. Kalau sudah meracuni beberapa sel, nanti ini bisa mengakibatkan terangsang untuk bermutasi, berubah. Sebetulnya di jenis-jenis mutasi, nanti ada tuh harusnya mutasi titik, mutasi kromosom, nanti ada dicontohnya juga. Jadi kalau mutasi titik, sel itu bermutasi tapi karena masih bisa digantikan dengan zat lainnya, jadi tidak terlalu tampak. Ya, jadi yang dimaksud dengan mutasi itu contohnya, contoh kecil mutasi yang bisa kelihatan adalah tai lalat anak-anak. Tai lalat kita itu sebetulnya contoh kecil dari mutasi. Tetapi karena tidak terlalu membuat terganggu dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Nah ini contoh-contohnya seperti itu. Tapi ada yang mutasi nanti di contoh-contoh teman-teman kalian itu akan sampai mengerikan atau jadi perubahan fisik ya sejak lahir atau setelah dewasa, tergantung mutasinya terjadi kapan. Nah, jadi yang namanya psikotropika ini juga bisa merangsang. Nah, jenis mutasinya kayak di mana tergantung sel yang terganggunya sel mana atau kromosom yang mana. Ya, dan itu tampak atau tidak tampak. Jadi tergantung kadar. Sebetulnya banyak hal yang terjadi kalau pakai psikotropika sebetulnya tidak hanya itu saja. Tetapi karena kita membahasnya mutasi, jadi sedang dibahasnya berkaitan dengan mutasi. Oke, yuk, monggo. Setelah Sheila, terima kasih ya Sheila. Tadi siapa saja? Sheila, Edbert, terus siapa lagi yang tadi ya? Tadi Ya. dari Veniko, terus Veniko, ya terima kasih sudah. Edward, Sama-sama, Bu. terus ya, Oke. Sekarang kita akan berlanjut pada klasifikasi mutasi. Yang akan kita bahas itu adalah jenis-jenis klasifikasi berdasarkan beberapa faktor, beserta juga bagian-bagiannya. Kita mulai dengan klasifikasi mutasi berdasarkan jenis sel.
Nah, klasifikasi berdasarkan jenis sel ini terdiri atas mutasi somatis atau vegetatif, yang merupakan jenis mutasi yang terjadi pada sel tubuh atau somatis, yang tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan, dan dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada tingkat sel. Yang kedua adalah mutasi germinal. Mutasi germinal adalah klasifikasi pada mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau dalam gamet, yang dapat diturunkan dari induk kepada anaknya dan perubahannya terjadi pada tingkat individu. Selanjutnya, klasifikasi mutasi berdasarkan proses terjadinya. Terbagi menjadi mutasi alami atau mutasi spontan. Merupakan mutasi yang perubahan genetiknya terjadi secara alami dengan sendirinya dan disebabkan oleh mutagen alami. Mutasi alami ini pada umumnya bersifat merugikan dan menghasilkan organisme yang bersifat resesif dan letal. Contoh dari mutagen alami ini adalah dipengaruhi olehnya sinar ultraviolet dan sinar kosmis. Yang kedua adalah mutasi buatan, yang merupakan mutasi pada perubahan genetiknya disebabkan oleh tindakan manusia dan disebabkan oleh mutagen buatan. Beberapa contoh dari mutasi buatan ini diantaranya penggunaan bahan radioaktif, penggunaan zat aditif, atau juga penggunaan roket atau senjata nuklir. Nah, untuk mutasi buatan ini biasanya digunakan oleh manusia untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun apabila dilakukan dengan cara yang tidak benar, maka dapat merugikan dan dapat menyebabkan adanya mutasi yang tidak baik. Nah, contoh dari mutasi buatan yang sering kita temukan ini seperti penggunaan alat elektronik seperti televisi dan komputer, dan juga merokok dan pemakaian narkotika. Selanjutnya, klasifikasi mutasi berdasarkan sifat genetik. Nah, terdiri atas mutasi dominan, yang merupakan mutasi yang terekspresi dalam keadaan genotip homozigot dominan dan heterozigot. Mutasi dominan ini bisa terjadi disebabkan karena adanya gen dominan yang membawa sifat resesif. Dan yang kedua adalah mutasi resesif, adalah mutasi yang terekspresi dalam keadaan genotip homozigot resesif. Mutasi ini dapat terjadi karena adanya gen resesif yang membawa sifat. Selanjutnya adalah klasifikasi mutasi berdasarkan arah mutasinya. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu mutasi maju dan mutasi balik atau mundur. Mutasi maju itu menyebabkan fenotip organisme abnormal menjadi normal. Contohnya itu adalah melalui proses radioterapi. Dan sedangkan mutasi mundur menyebabkan fenotip organisme normal menjadi abnormal. Dan contohnya adalah siklemia. Dan selanjutnya klasifikasi mutasi berdasarkan perannya bagi organisme lain. Terdiri atas dua, yaitu mutasi yang menguntungkan, yang merupakan mutasi yang dapat menghasilkan organisme yang bersifat adaptif. Contohnya itu, mutasi pada gen CETP membuat produksi kolesterol pada tubuh menjadi rendah. Dan yang kedua itu adalah mutasi yang merugikan, merupakan mutasi yang dapat menghasilkan organisme yang bersifatnya itu tidak adaptif. Contohnya itu, belalang berwarna pink, dapat dengan mudah terlihat oleh predator sehingga mudah dimangsa. Selanjutnya, klasifikasi mutasi berdasarkan jumlah faktor keturunan. Terdiri atas mutasi makro dan mutasi mikro. Nah, mutasi makro adalah mutasi yang dapat menyebabkan perubahan yang cukup besar pada fenotip. Perubahan makro ini dapat dengan mudah diamati secara langsung dan jelas. Sedangkan mutasi mikro merupakan mutasi yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan kecil pada fenotip, dan perubahan ini biasanya tidak dapat diamati secara langsung karena membutuhkan penelitian di dalamnya. Nah, mutasi makro ini akan berpengaruh lebih nyata terhadap perubahan sifat-sifat fenotip dibandingkan dengan mutasi mikro. Dan selanjutnya lagi, klasifikasi mutasi berdasarkan tingkatan. Terdiri atas mutasi gen, yang merupakan suatu materi genetik yang terjadi pada gen, seperti contohnya siklemia, dan mutasi kromosom,
yang merupakan suatu perubahan materi genetik yang terjadi pada kromosom yang di dalamnya meliputi perubahan struktur maupun jumlah kromosom. Dan contoh dari mutasi ini adalah sindrom Down. Baiklah, sekian klasifikasi mutasi. Terima kasih telah memperhatikan. Oke, terima kasih. Boleh. Kalau sependek yang Ibu tahu, kalau sampai suplemen belum ada ya, hanya kalau mekanisme ada. Kakak Ibu pernah melakukan namanya filterisasi sperma gitu, pada intinya menyaring. Karena sudah punya 2 putri-putri, pengen yang ketiga ini putra. Karena kan bagi orang Bali mirip sama orang, maaf, Batak ya. Patrilinear, apa namanya yang ikut garis saya itu. Jadi keberadaan anak ya sama juga dengan yang Chinese. Jadi keberadaan anak putra itu sangat idamkan. Tetapi sudah mengikuti itu terus katanya biasanya 98%. Tapi sekali lagi anak-anak bagaimanapun kuasa Tuhan yang bekerja. Jadi kakak ibu sudah meminta atau mengusahakan lewat cara tersebut, tetapi ternyata katanya, kata dokternya, keberhasilan 98% dari sepanjang yang beliau praktekkan. Ternyata di kakak ibu kebagian yang 2% ya, gagal. Ya, tetap perempuan. Sedangkan ada beberapa tradisional yang lainnya, yaitu dengan cara memakan buah, terus teknik-teknik tertentu itu bisa dicari di internet. Terima kasih. Ya. Next, terima kasih ya Ansel Yus. Ibu suka nyebutnya Patrick ya, benar ya? Ya, Bu. Iya. Yang berikutnya. Ya Bu, saya ntar lagi coba share screen. Udah kelihatan belum? Kelihatannya gambar Samuel. Oh, Pas iya Bu. foto pakai seragam. Nah, baru sekarang. Nah, selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Saya sama Alphonse dari kelas 12.4 absen 23. Jadi pada presentasi ini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada manusia akibat mutasi. Yang langsung aja masuk. Yang pertama, sindrom Klinefelter berjumlah 47 kromosom, karyotipnya 22A plus XXY atau 44A tambah XXY. Ciri-cirinya testis mengecil saat pubertas, payudara berkembang, dan umumnya memiliki kecerdasan di bawah normal. Penyebabnya itu ovum hasil non-disjunction yang berkromosom XX dibuahi dengan spermatozoa normal berkromosom Y. Nah, lalu yang kedua tuh sindrom XXX atau di nama lainnya wanita super. Memiliki 47 kromosom yang terdiri dari 22A ditambah XXX. Nah, ciri-cirinya tuh ini kebanyakan ya namanya juga wanita super, ini jadi kebanyakan di wanita. Nah, ciri-cirinya tuh ototnya lemah, tingginya tidak proporsional, tungkainya sangat panjang. Penyebabnya dibuahi oleh spermatozoa normal berkromosom X. Lalu yang ketiga, sindrom Turner. Memiliki 45 kromosom, yaitu 22AA tambah X. Nah, ciri-cirinya tuh ini biasanya juga di wanita, bertubuh pendek, ovarium dan payudaranya tidak berkembang, bentuk lehernya bersayap, dan kelainan jantung. Penyebabnya tuh ovum normal berkromosom X dibuahi dengan spermatozoa hasil
non-disjunction yang tidak mengandung kromosom XX atau ini ya, O. Lalu yang keempat, sindrom Jacob. Mempunyai 47 kromosom juga, 22A ditambah XYY. Ciri-cirinya tuh laki-laki bertubuh tinggi, emosinya tidak stabil, gangguan berbicara, hambatan tubuhnya agak telat gitu. Lalu kesulitan belajar dan gerakan tubuh yang tidak disadari. Penyebabnya itu disjunction chromatid Y pada meiosis 2 yang menghasilkan satu spermatid dengan kromosom YY dan tidak mempunyai kromosom seks. Lalu kelima, hermafrodit. Kromosom XX dan XY memiliki karyotip 22A tambah XX tambah YY. Penyebabnya disjunction yang berlangsung 2 kali pada sel spermatogenesis. Dan manusia hermafrodit ini memiliki ovarium maupun testis dalam satu manusia. Lalu yang keenam tuh sindrom Patau. Nah, penyebabnya tuh trisomi pada kromosom nomor 13. Mempunyai 47 kromosom dengan 45 tambah XX atau 45 tambah XY. Ciri-cirinya tuh bibir sumbing, dan langit-langit rongga, serta jari lebih dari 5. Lalu yang terakhir, sindrom Edward. Ini juga ada 47 kromosom dengan 45A tambah XX atau 45A tambah XY. Ciri-cirinya kepalanya panjang, bentuk mukanya khas, jari tangannya tumpang tindih, pola sidik jarinya sederhana, dada pendek, dan berumur pendek. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Sebentar. Oke, jangan lepas dulu. Ya Bu. Ibu pengen yang ada gambar karyotipnya itu loh, Sam, kayaknya tadi ada ya, yang dilingkar-lingkar. Ini ya Bu ya? Oke, sip. Di sini perhatikan rumus ya, kalau untuk melihat mutasi pada manusia, rumus-rumus ini sangat berpengaruh karena ini agak dominan untuk di soal nanti. Jadi misalnya perhatikan karyotip di atas memiliki rumus atau kebalikannya karyotip di atas dimiliki oleh atau menimbulkan gejala, seperti itu dibolak-balik ya. Di situ ada 22 AA, artinya AA itu autosom, kromosom tubuh. Kromosom tubuh kemarin sudah dibahas dari nomor 1 sampai 22 itu kromosom tubuh, nomor 23 itu kromosom kelamin. Seharusnya kalau dia wanita 22 AA plus XX. Tetapi jadi jadi 22. Ya, jadi ya X-nya ada 3 ya Bu ya? Seperti itu. Jadi di situ rumusnya. Sekarang yang terakhir, Yang paling terakhir Bu ya? Ini Bu. Nah, yang ini berarti dia kromosomnya jadi ada nambah. Ya. Sayangnya nggak ada ininya, nggak ada. Tabelnya itu ya Bu ya, kayak yang tadi. Nggak ada karyotipnya. Jadi 45A plus XY. Cirinya tar dulu ya, hati-hati. Harusnya di sindrom Edward ini penambahannya di mana harusnya ada di ciri-cirinya. Karena ini ada 47 kromosom padahal kita 46, betul? Iya, Bu. Berarti ada autosomnya 45 ditambahin XX atau XY. Berarti ada penambahan di kromosom tubuh. Ada nggak? Di kromosom di bab tersebut di kromosom nomor berapa? Biasanya suka ada di situ. Kalau dicetak nggak ada sih Bu. Terus coba mundur. Biasanya ada yang min ya. Yang
Masih mundur lagi, Bu? Yang patau. Oh, boleh yang tadi juga nggak apa-apa. Ini, Bu. Nah, ini juga sama yang di kelamin ya. Oh ya, ini yang di gonosom ini masih tetap karena AA-nya aman. Jadi penambahannya gonosom. Coba ada yang di autosom biasanya ada yang 4P min seperti itu sindrom yang lain. Ini 47. Coba dimundurin, Sen. Nggak ada ya. Nggak ada sih kayaknya, Bu. Hati-hati ada yang sindrom yang dulu berjumlah 47. Nah, ini nih. Berjumlah 47 dengan kariotip tetap ini sama. Karena yang gonosom yang kena semua. Apa ya? Sindrom Down. Oh iya, Bu, ada, Bu, saya lupa masukin. Ada 2 lagi sih, Bu. Down syndrome. Rumusnya apa Down syndrome? 45A ditambah XY atau 45A tambah XX. Nah, 45A tambah XX berarti gonosom aman. XX atau XY. Tapi di autosom nggak aman karena 45. Harusnya kan 44. Karena jumlah kromosom kita 22A 22AA plus XX atau XY. Nah, kalau dengan kata lain kalau 22 itu kan jadi 44 ya. Kalau di per biji, tapi kalau per pasang kan jadi 22 pasang. Kalau per biji berarti 22 biji seperti itu. Nah, sedangkan ini 45 plus XX gitu kan berarti ada penambahan. Biasanya penambahannya itu diberitahukan di yang kromosom nomor berapa dan keberapa seperti itu. Kayak sindrom Down itu yang nomor 33 nambah 1 ya. Nah, hati-hati makanya ini yang Ibu suka dari dulu bilang kalau kelas 10 kelas 11 jangan sampai salah mengungkapkan apa namanya? Mengungkapkan jumlah kromosom pada manusia karena nanti kalau kurang 1 atau lebih 1 aja dampaknya jadi sindrom. Nah, ini yang saya maksud. Ya. Jadi jangankan 1. Sestrip aja ada penambahan nanti di bagiannya Davin ada yang namanya dia pindah translokasi, pindah 1 segmen aja nempel di yang mana itu sudah penampilannya udah lain. Oke. Ada apa, Tobias? Maaf, Rodi. Ini. Karena saya ini kan saya bikinnya dari cetak. Nah, di cetak juga nggak dijelasin sampai kalau keturunannya gimana, jadi saya belum tahu. Ibu bantu jawab aja ya. Jadi yang hermaprodit ini sebetulnya tergantung lebih mana karena ini penentuan jenis kelaminnya pakai ketok palu di sidang. Jadi dulu banyak yang kasusnya di bawah tahun 2000-an dah.
Jadi tergantung nanti dilihat mana yang lebih berfungsi. Walaupun dia terlahir sebagai pria ataupun wanita, nanti pada perjalanan waktu nanti dilihat mana yang lebih berfungsi. Berfungsi sebagai pria atau berfungsi sebagai wanita. Gitu. Tapi kalau masalah keturunan itu pun dilihat lagi secara fisiologis mendalam. Apakah ini bisa organ, walaupun dia wanita misalnya, oh dia ininya lebih ke wanita walaupun misalnya payudaranya tidak berkembang, terus tapi secara penampilan kelamin primernya ini wanita, tapi ovarium nggak ngembang, tapi ya tetap terpaksa wanita karena dia nggak punya, maaf, penisnya juga kurang fungsi gitu. Jadi tidak wanita tapi penisnya itu hanya sekedar tonjolan. Ada yang sampai gitu ya. Tapi nanti dilihat ini lebih berfungsi sebagai pria ya pria. Jadi dilihat dari jadi nanti tim ahli yang akan menentukan jenis kelamin dia sebetulnya apa. Seperti itu. Terus apakah ini diturunkan atau enggak? Tergantung. Ini karena dia tidak disebutnya non-disjunction, jadi gagal berpisah ya. Gagal berpisah, nah itu tergantung apakah pada saat dia nanti bayinya itu mengalami gagal berpisah lagi atau tidak, itu tergantung alam. Jadi apa, karena ini bukan termasuk ke dalam penyakit yang atau kelainan terkait dengan kromosom seks. Karena kalau sindromnya itu tanpa, maaf, amit-amit tanpa gen apapun juga bisa terjadi di tiba-tiba di individu yang mana gitu. Karena pada saat proses pembelahan dan sebagainya mengalami gangguan. Ya. Jadi tidak bisa terpisah sama sempurna dan sebagainya. Oke deh, kalau begitu. Tergantung, kata Ibu yang tadi, fungsi atau tidak, sejauh berapa persen kefungsian dari organ-organ reproduksinya. Jadi tidak bisa, harus ditinjaunya per satu kasus, tidak bisa disimpulkan secara umum. Tergantung lagi, 50-50-nya hanya didasarkan fisik saja atau fisiologisnya juga bisa mendukung. Jadi memang ini tidak bisa tergantung kasusnya. Jadi kasusnya, oh dia ini, tapi ini nggak bisa. Dan tergantung pasangannya juga. Harus dilihat dari banyak hal. Ya. Oke, sudah sampai jam 10. Terima kasih untuk para presenter dan juga para prespon. Have a nice day and have a nice weekend.